前辈，7日后此城宝和楼中会举行一次拍卖，将有一颗8品自神丹。这场拍卖会是否要我上钩？此事牵连重大，莫要卷进来。他们惹下的是天大的祸事。所有涉事之人，连 Melanjutkan dari episode sebelumnya, terjadi bencana besar di Ranyunxing. Wang Lin tanpa sengaja terseret ke dalam sebuah bencana besar. Ia bertemu kembali dengan Sun Tai. Dari pria itu, Wang Lin mengetahui banyak hal tentang wilayah bintang Luotian. Namun, pada saat yang sama, ia juga ikut terlibat dalam konflik pemusnahan satu klan. 4 tahun lalu, 3 leluhur tingkat ascendan dari Ranyunxing bekerja sama membunuh anggota klan Huan. Kini, balasan pun datang. Klan Huan mengeluarkan perintah untuk memusnahkan semua pihak yang terlibat. Merasa nyawa mereka terancam, ketiga leluhur itu mencoba menarik Wang Lin ke dalam masalah. Mereka menawarkan pil tingkat 8 agar Wang Lin mau melindungi mereka. Namun, Wang Lin sudah memahami niat mereka. Di sisi lain, leluhur keluarga Sun mencoba menguji kekuatan Wang Lin melalui pelelangan di Paviliun Baohe. Pil tingkat 8 dijadikan alat untuk melihat kemampuan Wang Lin. Wang Lin langsung mengetahui maksud tersebut. Ia menerima token pelelangan dan datang dengan tenang. Saat pelelangan berlangsung, Wang Lin hanya menawar dengan 1 batu roh dan langsung mendapatkan pil tersebut. Baginya, 1 pil tidak cukup untuk membuatnya ikut dalam masalah sebesar ini. Setelah itu, Wang Lin menggunakan banyak batu roh dari Sun Tai untuk meningkatkan kultivasinya. Kekuatan Wang Lin pun meningkat pesat dan mendekati ascendant tingkat menengah. Hanya tinggal 1 langkah lagi. Dengan kekuatan itu, Wang Lin langsung menyerang leluhur klan Ran yang berada di tingkat ascendant menengah. Dalam satu serangan, lawannya langsung terluka parah. Wang Lin menatapnya dengan dingin, lalu menanyakan apakah sejak awal mereka memang berniat menyeretnya ke dalam masalah lama tersebut. Leluhur klan Ran terkejut dan ingin menjelaskan. Namun Wang Lin langsung memotong pembicaraannya. Jika ingin dilindungi, maka mereka harus menunjukkan ketulusan, karena apa yang mereka berikan saat ini masih jauh dari cukup. Akhirnya, leluhur klan Ran bertanya apa yang diinginkan Wang Lin. Jawaban Wang Lin sangat tegas. Ia meminta 90% batu roh milik klan Ran. Leluhur itu terdiam dan mulai berpikir keras. Pada saat itu, Wang Lin melihat ke arah langit dan meminta 2 orang yang bersembunyi untuk keluar. Sun Shi dan pengembara bebas pun muncul. Mereka terkejut melihat kekuatan Wang Lin yang mampu melukai leluhur klan Ran dengan mudah. Wang Lin kemudian menetapkan syarat. Sun Shi harus menyerahkan 70% batu roh keluarganya. 2 lainnya masing-masing harus menyerahkan 90%. Selain itu, mereka juga harus menyerahkan semua barang milik anggota klan Huan yang dibunuh 4 tahun lalu. Jika tidak, maka Wang Lin tidak akan ikut campur. Menghadapi ancaman dari klan Huan, mereka tidak punya pilihan. Setelah berpikir lama, leluhur klan Ran akhirnya setuju. 2 lainnya juga ikut menyetujui. Mereka segera menyerahkan semua yang diminta. Untuk barang milik klan Huan, mereka bahkan tidak ragu, karena benda-benda itu sudah menjadi beban selama 4 tahun. Wang Lin menerima semuanya, lalu pergi. Ia hanya mengatakan agar tidak diganggu, dan jika klan Huan datang, maka ia akan bertindak. Sementara itu, di planet Qian Huan, kepala klan Huan Fengshen bertemu dengan leluhur mereka yang baru kembali. Leluhur itu mempertanyakan mengapa kasus hilangnya anggota klan baru ditangani sekarang. Setelah mendengar penjelasan, ia tetap tidak puas dan langsung memerintahkan pemusnahan semua pihak yang terlibat di Ranyunxing. Tugas itu diberikan kepada Liu Mei. 3 hari kemudian, Liu Mei menyerahkan tugas tersebut kepada bawahannya, Huan Dong, yang memiliki kekuatan ascendant tingkat menengah puncak. Dengan penuh keyakinan, ia berjanji akan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Di sisi lain, Wang Lin sedang mendalami pemahaman Dao miliknya. Konsep hidup dan mati sudah menyatu dengan jiwanya, namun ia masih belum memahami hukum sebab akibat di atasnya. Dao Huangquan yang ia pahami hanyalah bagian dari kematian, sedangkan jalan kehidupan masih belum ia temukan. Karena itu, meskipun energinya cukup, ia belum bisa menembus ascendant tingkat menengah.
Setelah kembali ke tempat tinggal, Wang Lin memeriksa semua barang yang ia dapatkan. Di dalamnya terdapat pil tingkat 8, 2 harta tanpa pemilik, sebuah giok informasi, dan token identitas. Salah satu harta adalah sisir hitam, yang merupakan pseudo harta abadi tipe serangan. Yang lainnya adalah batu api ungu emas, bahan langka untuk menempa senjata. Saat memeriksa token identitas, Wang Lin merasa ada sesuatu yang aneh. Dengan kemampuannya, ia menyadari bahwa token tersebut terikat dengan jiwa pemiliknya. Artinya, klan Huan sebenarnya sudah mengetahui kematian anggota mereka. Kemudian, Wang Lin membuka giok informasi setelah menghapus niat dendam di dalamnya. Di dalamnya tercatat teknik inti klan Huan, yaitu Dao tanpa emosi 1000 ilusi. Selain itu, terdapat sebuah rahasia besar. Di planet Yunxia ditemukan urat tambang api emas yang utuh. Batu api ungu emas yang ia miliki berasal dari sana. Mata Wang Lin langsung berbinar. Manik Tianni miliknya hanya kekurangan elemen logam untuk mencapai kesempurnaan. Satu urat tambang penuh adalah kesempatan besar. Jika Manik Tianni mencapai kesempurnaan, maka kekuatan Wang Lin akan meningkat sangat drastis. Jika berhasil, Wang Lin akan membuka kekuatan sejati dari sebuah teknik ilahi. Tanpa ragu, ia langsung mengambil keputusan. Siapapun yang berani merebut tambang itu, darinya akan ia bunuh tanpa ampun. Wang Lin kemudian meminta peta lengkap wilayah bintang Luotian kepada Sun Shi. Ia segera mengunci lokasi planet Yunxia. Planet itu sangat jauh dari Ran Yunxing. Perjalanan bisa memakan waktu berbulan-bulan. Selain itu, Yunxia adalah planet mati, dipenuhi kabut beracun dan energi berbahaya. Tidak ada kultivator yang tinggal di sana. Setelah semua persiapan selesai, Wang Lin pun pergi. Namun, saat hendak menembus lapisan angin langit Ran Yunxing, ia tiba-tiba dihadang oleh 3 leluhur. Mereka baru saja menyerahkan sebagian besar kekayaan mereka, belum sampai setengah bulan. Melihat Wang Lin hendak pergi, mereka tidak bisa menahan rasa curiga. Wang Lin menatap mereka dengan dingin. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengingkari janji. Perjalanan ini paling lama 1 tahun, paling cepat beberapa bulan. Ia pasti akan kembali. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah. Semua orang serentak menatap ke langit. Di luar Ran Yunxing, Huandong datang dengan cepat menggunakan piringan bintang. Ia menerobos masuk dengan arogan, melepaskan kesadaran ilahi dan kekuatan tanpa menahan diri. Suaranya menggema seperti petir. Ia memperkenalkan dirinya sebagai penjaga tingkat 2 klan Huan dan memerintahkan semua kultivator ascendant di Ran Yunxing untuk segera menemuinya. Gelombang suaranya mengguncang seluruh planet. Banyak kultivator lemah langsung muntah darah dan terluka parah. 3 leluhur langsung pucat. Tubuh mereka gemetar hebat. Harapan terakhir mereka kini hanya Wang Lin. Wang Lin sudah menerima bayaran, maka ia akan menyelesaikan masalah. Kesadaran ilahinya langsung meledak seperti petir, mengunci Huandong di langit. Lalu hanya satu kata yang keluar, pergi. Satu kata itu mengguncang langit. Petir menggelegar. Huandong yang baru saja menembus lapisan angin langsung terkena serangan itu. Ia marah dan segera mengaktifkan teknik elemen logam miliknya. Namun, Wang Lin mengangkat jari. Sebuah serangan jari yang membawa kekuatan petir langsung menghancurkan semua teknik Huandong. Pedang emasnya hancur seketika. Serangan itu menghantam tubuhnya dengan keras. Huandong langsung terluka parah. Ia memuntahkan darah. Tubuh dan jiwanya diselimuti kilat yang terus menggerogoti. Dalam pikirannya hanya tersisa satu hal, melarikan diri. Saat ia mencoba berpindah melalui kehampaan, Wang Lin langsung mengaktifkan formasi pedang 7 bintang. 7 cahaya pelangi melesat ke langit, menarik Huandong keluar dari kehampaan. Dalam sekejap, ia terkunci. Sedikit saja bergerak, ia akan dihancurkan oleh energi pedang. Dari awal hingga tertangkap, semuanya hanya terjadi dalam beberapa tarikan napas. 3 leluhur hanya bisa terdiam. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Dalam hati, mereka bersumpah tidak akan pernah menjadi musuh Wang Lin. Meski tertangkap, Huandong masih mengancam. Ia membongkar kejadian 4 tahun lalu dan mengatakan bahwa hari ini adalah akhir bagi keturunan mereka. Mendengar itu, keraguan leluhur klan Ran langsung hilang. Ia segera memohon kepada Wang Lin agar Huandong diserahkan kepada mereka.
Wang Lin setuju. Ia menyegel jiwa Huandong dan bersiap pergi. Namun, tiba-tiba Huandong berteriak. Jika mereka membunuhnya, Nona Huan Mei tidak akan membiarkan mereka hidup. Ia adalah satu-satunya murid leluhur klan Huan dan calon penerus klan. Langkah Wang Lin terhenti. Ia berbalik perlahan dan menanyakan nama asli Huan Mei. Namun, Huandong justru menjadikannya sebagai tawaran. Ia hanya mau bicara jika dibebaskan. Wang Lin mengerutkan kening. Tanpa bicara, ia langsung menangkap Huandong dari kejauhan. Tangannya menekan kepala Huandong. Dengan kekuatan khususnya, ia melakukan pencarian jiwa. Wajah Wang Lin perlahan berubah dingin. Ia akhirnya mengetahui kebenarannya. Huan Mei adalah Liu Mei dari planet Suzaku. Tanpa ragu, Wang Lin menghancurkan tubuh Huandong. Jiwanya langsung dimasukkan ke dalam bendera roh. 3 leluhur hanya bisa diam, tidak berani berkata apapun. Wang Lin terdiam cukup lama. Kemudian, ia melangkah ke langit, mengaktifkan piringan bintang dan menuju planet Yunxia. Di sepanjang perjalanan, ia memikirkan satu hal. Jika Liu Mei tidak mengganggunya, maka ia akan membiarkannya hidup. Namun, jika masih seperti dulu, ia akan membunuhnya tanpa ragu. Untuk leluhur klan Huan, ia tidak berniat bertarung sampai mati. Jika tidak bisa menang, ia akan pergi. Namun, jika terus dikejar, ia akan membalas dengan membunuh anggota klan mereka. Tatapan Wang Lin dipenuhi niat membunuh. Di dalam hatinya hanya ada satu tujuan. Tambang api emas di Yunxia adalah kunci kesempurnaan Manik Tianni. Siapapun yang menghalangi akan mati. Selama 1 bulan perjalanan, kematian Huandong akhirnya sampai ke klan Huan. Seluruh klan gempar. Leluhur mereka sangat marah. Ia bahkan mempercepat upacara penting milik Liu Mei. Ia ingin setelah upacara itu selesai, Liu Mei sendiri yang menyelesaikan masalah ini sekaligus membangun wibawanya. Namun, saat Liu Mei mendengar kabar itu, wajahnya tetap tenang. Tidak ada perubahan sedikit pun. Tiba-tiba, dari tas penyimpanannya muncul gelombang kuat penuh kebencian. Liu Mei menenangkannya dengan lembut. Leluhur klan Huan muncul di belakangnya. Ia mengerutkan kening dan memperingatkan. Benda itu terlalu jahat dan bisa merusak hati kultivasinya. Ia meminta Liu Mei untuk segera menghancurkannya. Namun, Liu Mei hanya menjawab dengan tenang. Ia tahu apa yang ia lakukan. Leluhur itu hanya bisa menghela napas panjang. Sementara itu, Wang Lin akhirnya tiba di planet Yunxia. Ia langsung menyebarkan kesadaran ilahinya, mencari lokasi tambang. Namun, tiba-tiba terdengar raungan yang mengguncang langit. Langit gelap berubah merah. Awan merah besar melesat ke arahnya. Di atasnya terdapat makhluk raksasa sepanjang ribuan meter. Bentuknya seperti naga, namun juga bukan naga. Aura buasnya memenuhi seluruh langit. Makhluk itu bukan naga dan bukan ular. Tubuhnya dipenuhi rambut panjang seperti tentakel. Saat ia melesat, langit dipenuhi kabut, langsung bergolak hebat. Kesadaran ilahi Wang Lin menyapu makhluk itu. Wajahnya langsung berubah drastis. Dengan suara rendah, ia menyebut satu nama. Wang Yue. Ingatan dari dewa kuno Tusi langsung muncul di benaknya. Wang Yue adalah parasit yang hidup di dalam tubuh dewa kuno. Semakin kuat dewa kuno, maka semakin kuat pula Wang Yue. Hanya ketika dewa kuno mati, ada kemungkinan sangat kecil bagi Wang Yue untuk keluar dan bertahan hidup. Tanpa ragu, Wang Lin langsung menyusup ke dalam celah retakan tanah, bersembunyi jauh di dalam perut bumi. Ia menahan napas dan menunggu. Setelah memastikan makhluk itu pergi, barulah ia keluar perlahan. Matanya berkilat aneh. Di dalam hatinya muncul satu dugaan. Jika di sini ada Wang Yue, maka kemungkinan besar terdapat jasad dewa kuno di planet Yunxia. Namun, ia segera merasa ragu. Jika benar ada jasad dewa kuno, mengapa para kultivator kuat di wilayah Luotian belum mengambilnya? Wang Lin terdiam dalam retakan itu, terus memikirkan kemungkinan yang ada. Di tempat lain yang sangat jauh, di wilayah aliansi, pada sebuah planet kultivasi biasa, si Tunan sedang dikejar 2 wanita berpakaian warna-warni. Keadaannya sangat menyedihkan. Sambil kabur, ia masih sempat berteriak marah. Jika mereka terus mengejarnya, ia akan menyebarkan aib pemimpin sekte mereka ke seluruh aliansi. Ancaman itu membuat 2 wanita tersebut langsung bertindak serius. Mereka memanggil bayangan pemimpin sekte mereka dan menekan langit dengan kekuatan besar.
Situnan nyaris tewas. Ia berhasil lolos dengan susah payah, namun tubuhnya sudah terluka parah dan memuntahkan darah. Dengan mata merah, ia bersumpah dalam hati. Kali ini, ia akan berkultivasi tertutup dan tidak akan keluar sebelum mencapai tahap transformasi roh. Sementara itu, di planet Xian Huan, di sebuah tempat terlarang bernama Kolam Huan Yue, klan Huan sedang melakukan ritual besar. Ini adalah teknik pergantian darah. Leluhur klan, Huan mengeringkan seluruh kolam, lalu memerintahkan puluhan ribu anggota klan untuk mempersembahkan darah mereka. Bahkan ia sendiri memotong pergelangan tangannya dan memasukkan darah asalnya ke dalam kolam. Dengan satu perintah, semua darah itu melebur menjadi satu. Tujuannya hanya satu, menciptakan garis keturunan paling murni untuk Liu Mei. Liu Mei melangkah masuk ke dalam kolam darah. Ia membiarkan dirinya tenggelam sepenuhnya. Leluhur klan, Huan mengaktifkan teknik rahasia dengan kekuatan tahap transformasi roh. Ribuan simbol darah dimasukkan ke dalam tubuh Liu Mei, darah lamanya dipaksa keluar. Proses pergantian darah pun selesai, namun itu belum cukup. Leluhur itu bahkan mengorbankan sebagian kultivasinya untuk menuangkan energi dan pemahaman Dao ke dalam jiwa Liu Mei. Dalam waktu singkat, kekuatan Liu Mei melonjak gila-gilaan. Dari tahap awal ascendant langsung menembus hingga ascendant tingkat akhir puncak. Puluhan ribu anggota klan hanya bisa menatap dengan iri. Sementara leluhur mereka, tubuhnya menyusut, wajahnya menua, dan kekuatannya turun drastis. Sebelum menutup diri untuk berkultivasi, ia memberikan perintah terakhir. Liu Mei harus pergi ke Ranyun Xing dan memenangkan pertempuran pertamanya untuk membangun wibawanya. Tanpa ragu, Liu Mei menerima perintah itu. Ia langsung berangkat sendirian, menembus formasi pengunci bintang menuju Ranyun Xing. Di sisi lain, Wang Lin yang berada di Yunsha semakin berhati-hati. Setelah melihat kekuatan Wang Yue yang sebanding dengan kultivator tahap kedua, ia tidak berani bertindak sembarangan. Ia memilih menyusuri celah bawah tanah, mencari tambang api emas. Tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di bawah tanah terbentang tambang besar sepanjang puluhan ribu kilometer. Namun, semakin ia mengamatinya, semakin kuat rasa aneh di hatinya. Tambang itu terlalu rapi, tidak seperti bentukan alam. Ditambah lagi tentakel aneh yang ada di permukaan planet serta bentuk Wang Yue tadi. Tiba-tiba, Wang Lin tersadar. Seluruh planet Yunsha bukanlah planet biasa, melainkan seekor Wang Yue raksasa yang sedang tertidur. Tambang api emas yang ia lihat sebenarnya adalah tulang dari makhluk itu. Tubuh Wang Lin langsung dingin. Jika tadi ia gegabah mengambilnya, ia pasti sudah mati. Namun, ia tidak ingin menyerah. Dari ingatan Tusi, ia menemukan cara. Ia harus membuat Wang Yue tertidur lebih dalam, menggunakan efek halusinasi dari buah kenaikan abadi dan teknik segel dewa kuno. Baru setelah itu, ia bisa mengambil tulangnya. Namun, saat ini bahan yang ia miliki belum cukup. Wang Lin pun memutuskan untuk mundur sementara. Ia mengendalikan piringan bintang dan kembali ke Ranyun Xing. Saat itu, Ranyun Xing sudah sepenuhnya terkunci oleh formasi klan Huan. Tidak ada yang bisa keluar. 3 leluhur terjebak di dalamnya dengan perasaan putus asa. Mereka menyesal atas keserakahan di masa lalu yang membawa bencana ini. Bahkan, mereka mulai menyalahkan Wang Lin yang belum juga kembali. Dalam keputusasaan, mereka membakar jiwa mereka sendiri, bersiap untuk pertarungan terakhir. Aura mereka melonjak tinggi ke langit. Namun, saat itulah sebuah sosok turun perlahan dari langit. Liu Mei telah datang. Dengan satu kalimat sederhana, ia langsung menghancurkan semangat bertarung pengembara bebas. Matanya menjadi kosong, terjerat pesona yang tak tertahankan. Ia kehilangan kesadaran dan jatuh dalam kendali Liu Mei.